Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah sedia berdiskusi dengan saya, Pak. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait hasil refleksi pembelajaran yang Bapak lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya senang bisa berdiskusi. Mengapa Bapak memilih menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dalam proses mengajar? Saya memilih metode yang bervariasi karena setiap siswa memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda. Dengan variasi metode, saya berharap semua siswa dapat terfasilitasi dengan baik. Metode apa saja yang biasanya Bapak gunakan dalam pembelajaran? Biasanya saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan kadang-kadang permainan edukasi agar siswa lebih aktif. Apa kendala yang paling sering Bapak hadapi saat mengajar di kelas? Kendala yang sering saya hadapi adalah kurangnya perhatian siswa, terutama ketika pembelajaran berlangsung cukup lama. Selain itu, ada juga siswa yang pasif. Kemudian, bagaimana cara Bapak mengatasi siswa yang kurang aktif tersebut? Biasanya saya memberi pertanyaan langsung, melibatkan mereka dalam diskusi, serta memberikan motivasi dan apresiasi agar mereka lebih percaya diri. Apakah penggunaan media pembelajaran membantu dalam mengatasi masalah tersebut? Sangat membantu. Dengan media seperti gambar, video, atau alat peraga, siswa menjadi lebih tertarik dan mudah memahami materi. Kemudian, bagaimana Bapak merencanakan pembelajaran sebelum masuk kelas? Saya menyusun RPP, menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode dan media yang sesuai, serta menyiapkan evaluasi yang akan digunakan. Apakah semua rencana pembelajaran selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Tidak selalu. Terkadang ada kondisi di kelas yang mengharuskan saya menyesuaikan strategi secara langsung. Lalu, bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Saya berusaha fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi kelas agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. Apakah Bapak selalu melakukan refleksi setelah pembelajaran? Saya berusaha fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi kelas agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. Apakah Bapak selalu melakukan refleksi setelah pembelajaran? Iya, saya selalu melakukan refleksi untuk mengetahui apa saja yang sudah berjalan dan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian, apa manfaat terbesar dari refleksi tersebut? Manfaatnya adalah saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di pertemuan berikutnya dan menghindari kesalahan yang sama. Apakah Bapak pernah mengalami kegagalan dalam mengajar? Pernah, misalnya ketika saya tidak memahami materi karena metode yang saya gunakan kurang tepat. Apa yang Bapak lakukan setelah mengalami hal tersebut? Saya mengevaluasi metode yang digunakan dan mencoba pendekatan yang berbeda pada pertemuan berikutnya. Bagaimana peran komunikasi dalam proses pembelajaran menurut Bapak? Komunikasi sangat penting karena melalui komunikasi yang baik, siswa akan lebih mudah memahami materi dan merasa nyaman dalam belajar. Lalu, apa saran Bapak bagi mahasiswa yang sedang belajar mengajar seperti saya? Saran saya adalah terus berlatih, jangan takut salah dan selalu melakukan refleksi untuk memperbaiki diri. Menurut Bapak, apa kunci utama menjadi guru yang baik? Kunci utamanya adalah kesabaran, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar serta memperbaiki diri. Apakah pengalaman mengajar mempengaruhi peningkatan kemampuan Bapak? Tentu saja, semakin banyak pengalaman, semakin banyak pula pelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan kualitas mengajar.
apa perubahan yang paling terasa setelah Bapak melakukan perbaikan dalam mengajar? Siswa menjadi lebih aktif, suasana kelas lebih kondusif, dan hasil belajar siswa juga meningkat. Baik Pak, terima kasih atas diskusi kali ini. Semoga bisa membantu pembelajaran saya ke depannya sebagai refleksi untuk saya pribadi. Iya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.